Wa qala dawu sapa Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih yatasya'abu dadi cabang minal ilmi saking ilmu apa asyarahu kamulyan. Kalau orang itu punya ilmu atau dari ilmu itulah kemuliaan itu jadi bercabang. Bukan hanya satu arah tapi bercabang kemana-mana. Wa in kana lan lamun ana sahibuhu wa in kana sanajan ana sapa sahibuhu wong kang nduweni ilmu danian iku asor. Jadi dengan ilmu itu kemuliaan akan bercabang kemana-mana dari segala macam sisi. Walaupun aslinya orang yang punya ilmu itu orang yang hina, orang rendahan, tapi kalau punya ilmu akan jadi mulia. Itu minal ilmi asyrafu wal izzu lan kamulian. Ilmu, dari ilmu itulah juga kemuliaan itu akan bercabang. Wa in kana senajan ono sapa sahibuhu iku muhanan wong sing dihina. Orang yang hina kalau punya ilmu jadi mulia. Wal qurbulan parek wa in kana senajan ono sapa sahibuhu iku qasyan adoh. Orang yang punya ilmu akan menjadi dekat walaupun dia keberadaannya jauh, akan terasa dekat. Wal ghina lan sugih. Wa in kana senajan ana sapa sahibul ilmi faqiron iku fakir. Jadi kalau punya ilmu itu akan jadi kaya walaupun aslinya itu orang fakir. Orang yang punya ilmu itu orang fakir, kalau adanya ilmu jadi orang kaya. Jadi bercabang kayanya bisa kemana-mana. Yatasya'abu minal ilmi al-ghina. Wal mahabbatu lan diwedeni atau punya haibah, punya kewibawaan. Wa in kana sanajan ana sapa sahibul ilmi iku wadi'an wong sing asor. Orang rendahan. Orang hina lah. Jadi kalau orang hina, orang rendahan dari kalangan rendahan tapi karena punya ilmu maka dia itu akan menjadi orang yang punya haibah, punya kewibawaan. Jadi ilmu yang membawa kewibawaan, ilmu yang membawa kekayaan, ilmu yang membawa kemuliaan, ilmu yang membawa kebahagiaan, ilmu yang menjadikan dekat meskipun aslinya jauh. Ini semuanya bersumber atau disebabkan oleh ilmu. Maka ilmu penting sekali. Wa ansyada fi ma'nahu lan nasidaken sinten Wahab bin Munabbih ma'nahu fi ma'nahu wa unsida lan nasidaken apa fi ma'nahu ing dalam maknane dawuhe iki mau sing barusan ya tasya'abu apa siiran iki. Al ilmu bala qauman darwata syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannishu bil mubiqati famalil ilmi min khalafi. Al ilmu tawi ilmu itu balagha. Nyampe akan sapa apa ilmu kauman ing sisining kaum nyampe akan darwata syarafi ing puncake kemuliaan. Wa sahibul ilmi utawi wong sing duweni ilmu iku mahfudun direksa dijaga minal talafi saking rusak. Ilmu itu menyampaikan seseorang pada puncak kehormatan. Dan orang yang punya ilmu itu dijaga dari kerusakan. Ya sahibal ilmi, ya sahibal ilmi. Wahai orang yang punya ilmu, mahlan. Aring-aringan sira. Amhil mahlan. Mahil mahlan. La tudannisu aja ngotori sliramu ing ilmu. Bilmu bikoti kelawan pira-pira perkara kang ngrusak. Fama milil ilmi mongko ora ana iku kadue ilmu min khalafin utawi ganti. Wahai orang-orang yang punya ilmu, hati-hati. Jangan kau rusak, jangan kau kotori ilmu dengan hal-hal yang bisa merusak. Karena ilmu itu tidak ada gantinya. Jadi ilmu kalau rusak itu nggak bisa diganti. Makanya disebut dengan kalau orang yang punya ilmu, kok orangnya itu rusak, maka
menjadi dol mudil wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan bin alfi abid. Kalau wa alimun mutahatik itu orang yang faqih atau orang yang punya ilmu tapi merusak, mengotori ilmunya, itu bahayanya itu lebih banyak daripada orang yang banyak ibadah. Kalau banyak ibadah itu kalau rusak dia itu paling madorotnya, bahayanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang alim yang rusak, maka kerusakannya menjalar kemana-mana, pengikutnya, pendengarnya, apa semuanya itu ikut rusak. Makanya jangan kotori ilmu dengan hal-hal yang bisa merusak. Al ilmu tawi ilmu yarfa'u iku iso ngangkat apa ilmu baitan ing bait umah la imadalahu kang ora ana cagak iku maujud kaduwe bait. Wal jahlu iku utawi jahil iku yahdimu iso ngrubuhaken apa jahil baital izing umah kemuliaan wasyarafi lan ilmu tegese kemuliaan. Ilmu itu bisa mengangkat rumah yang tidak ada tiangnya. Sebaliknya bodohan itu bisa merusak atau bisa menghancurkan rumah kemuliaan, bisa dihancurkan dengan kebodohan itu. Makanya kalau orang punya ilmu itu jadinya mulia, ini semuanya tadi yang dijelaskan. Maka kita harus punya ilmu, harus belajar, harus nyantri lah ibaratnya. Wa qala dawuh sinten Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu dawuh ngaten al ulama fil ardi mithlun nujum utahe pira-pira ulama fil ardi ing dalam bumi mithlun nujumi iku ngumpamane pira-pira lintang. Ulama itu di bumi laksana nujum, bintang-bintang yang ada di langit fis samai. Idza badat ing dalem mari kalane pertelo apa nujum linasi kadhe menungso ihdatu mongko pituduh. Sapa nas biya kelawan nujum. Kalau tampak bintang di langit itu, maka orang-orang itu, manusia itu akan mengambil, bisa mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena sinarnya itu. Jangan kita sekarang, kalau sekarang dengan listrik yang begitu ini, bintang-bintang kayak seolah-olah nggak ada sinarnya sama sekali. Ini gambarannya kayak dulu atau di padang pasir sana, yang tidak ada apa-apa itu kalau malam, kalau ada bintang itu sangat indah sekali. Mau kemana saja itu bisa karena ada sinaran, pancaran daripada bintang itu sendiri. Dan ada tanda-tanda, oh bintang ini dari sini, kita harus ke sini, ini arahnya ke sini, arahnya ke situ. Sebagaimana orang-orang nelayan itu yang dulu-dulu itu mengetahui cuaca, mengetahui arah mana saja itu ya dari bintang itu. Karena bintang itu bisa menunjukkan seseorang itu dahulu ya. Dan sekarang insya Allah juga masih ada, hanya kita saja karena kita terbiasa dengan kehidupan listrik akhirnya tidak bisa menikmati bagaimana indahnya bintang. Pokoknya diumpamakan ini ilmu itu, ulama itu dalam di bumi ini bagikan bintang di langit. Kalau ada bintang, maka manusia itu akan mendapatkan petunjuk. Jadi manusia itu akhirnya, artinya itu kalau nggak ada ulama itu gelap gulita, nggak tahu jalan kemana yang harus dituju. Makanya kita harus hormat dengan ulama, kita harus taat dengan ulama. Karena yang menunjukkan jalan yang benar itu adalah ulama. Wa idza khafiyat lain dalam arikalane khafiyat samar, nggak ada ngumpet opo nujum anhum saking nas tahayyaru mongko padha bingung sapa nas. Lah kalau enggak ada bintang pada bingung mereka. Bagaimana mau kemana? Jadi gelap gulita, enggak ada sinar yang menjadikan petunjuk dia mau kemana, arah kemana. Itu enggak ada ibarat. Kayak lampu begitu. Maka manusia akan pada bingung gitu. Wa unsidaladin nasyatakan fi ma'na ing dalam maknane kidawu dawuhnya Abu Muslim Al-Khawlani apa nasidan ini ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilma wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu fa fihi jala'un lil qulubi minal ama
Awin ala dinil ladzi amruhu hatmu. Dan seterusnya itu berapa banyak seiran. Ma'al ilmi sertane ilmi, ma'al sertane ilmu fasluk mongko ngambau sira. Haitsuma salaka ing dalam sekiranya ngambau apa al ilmu di mana saja ada ilmu carilah. Cari kemana saja arahnya. Wa anhu fakashif lan saking ilmu kasyif mongko buka osiramu jadi terbuka. Kullama buka sliramu kullaman ing sekabian ing saben-saben wong indahum kang itu tetap ing dalam sandinge manfaat mutek bagusan apa kefahaman dari manapun kamu harus cari tuh di mana ada ilmu cari. Kalau sudah cari maka ungkap di mana orang yang punya kefahaman tentang ilmu, dicari orang yang punya ilmu, di mana arahnya, di mana keberadaannya dicari orang yang punya ilmu. Fa fihi mongko iku ing dalem man indau fahmu, istilahnya ya orang yang punya ilmu, jalaun utawi sesuatu yang mencorong yang jelas pertelo. Lil qulubi atau penggilap. Nah, penggilap. Lil qulubi maring pira-pira ati minal ama saking kewotonan. Fa fihi jalaun wa aunun. Dan ada pitulung alat dini ngatas agama alladzi yudin amruhu kang utawi perkarane alladzi ku hatmun wajib barang tentu. Nah kalau kita tahu seperti itu, jadi di mana saja ada ilmu carilah, ungkap siapa yang punya ilmu. Karena kalau kita bisa menemukan atau ilmu itu orang yang bisa kita belajar, kita ini dengan ilmu itu, maka hati yang buta akan menjadi tersinari, akan menyingkap hati yang ama, yang buta, dan akan menjadi penolongnya agama, yang harus ditolong agama itu. Wa'aunun ala dinil ladzi amruhu hatmu, karena agama itu harus ditolong, harus dijaga. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah paham, kalimatu haq urida bihil batil. Agama itu enggak perlu dijaga karena sudah ada jaga yang Allah. Dikira kita membela agama itu kita ini. Nah, itu kadang-kadang disalahgunakan. Kita membela agama itu bukan berarti yang kita pahami bahwa kita berarti agama tidak dijaga oleh Allah. Tidak seperti itu. Karena banyak juga ada ayat-ayat yang menjelaskan, hadis-hadis juga menjelaskan dari yang surullah intang surullah yang surukum yusabi taqdamakum. Di antaranya banyak sekali ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Artinya kita berkhidmah untuk agama. Khidmah untuk agama itu ya banyak sekali caranya dan metodenya dan kegunaannya atau modelnya atau sistemnya. Kalau ada orang yang ingin merusak citra agama ya harus kita tolak, itu berarti harus kita bantah, harus kita cegah, itu berarti kita sama dengan membela agama. Kalau orang ada merusak agama, merusak ini semuanya, kemudian kita tolak dengan argumen kita atau dengan apalah yang bisa tertolak atau menjelaskan kepada umat supaya tidak salah paham, berarti kita membela agama. Karena itu perlu, karena salah satu fungsi dari orang yang punya ilmu itu hirasatuddin. Salah satu fungsi daripada orang yang punya ilmu adalah menjaga agama dari kepahaman-kepahaman yang batil, kepahaman-kepahaman yang tidak benar, pemahaman yang nyelempeng, yang mempeng. Makanya ada dahulu istilah hujatul Islam. Kalau ada ulama Hujatul Islam, kenapa? Karena memang sebagai benteng daripada agama. Kayak Imam Ghazali itu digelari Hujatul Islam. Ada juga jadi Syekhul Islam, karena dengan titel atau titel derajat yang seperti itu, mereka yang ingin menghancurkan norma-norma agama, pemikiran-pemikiran yang salah, itu bisa tertolak, bisa ditahan, tidak bisa menjadi kerusakan bagi. Jadi sesuatu yang merusak Islam, merusak agama itu bisa ditolak. Itu namanya salah satu fungsi daripada orang yang punya ilmu, yaitu hirasatuddin.
Bukan berarti kita sok-sokan menjaga agama, nggak perlu jaga agama, itu nggak perlu kita jaga karena agama sudah dijaga oleh Allah. Seperti itu. Lah itu kalimat betul tapi digunakan untuk kalau gitu nggak ada yang bertindak, nggak perlu ada ulama, nggak perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya harus dipahami nih. Jangan salah paham, jangan sampai kalimat yang benar digunakan untuk kebatilan. Kita harus menjaga norma-norma agama, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus mengajak orang sebagai kebaikan. Kalau ada orang yang merusak norma Islam, maka harus kita tolak, harus kita jelaskan kepada umat supaya umat ini tidak ikut-ikutan, tidak tersesat, terselamatkan oleh pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang tidak benar. Lah ini tugasnya ulama. Tuh, makanya kalau ilmu di mana saja maka cari, kalau ketemu ungkap siapa yang punya ilmu itu, karena dengan ilmu itu hati yang gelap akan menjadi terang dan akan jadi pembantu. Kita bisa membantu, jadi mereka-mereka itu menjadi pembantu agama, menjaga agama yang hukumnya harus wajib bagi orang-orang yang punya ilmu, sebagai benteng untuk menjaga akidah Islamiyah, benteng menjadi seorang muslim, benteng dari sebuah pembelaan yang benar, yang hak, yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ada istilah Hujjatul Islam. Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam, ada Syekhul Islam, dan macam-macam, ada Sultanul Aulia. Ini gelar-gelar seperti ini diperlukan. Kenapa? Karena untuk menolak orang-orang yang pahamnya tidak benar, yang ingin merusak norma-norma atau kefahaman dinil Islam. Ini perlu. Wala ta'dun. Fa Khalid. Kalau kita sudah tahu bahwa kedudukannya ilmu seperti itu, fa Khalid mongko nyampurono sliramu ruwatal ilmi, pira-pira orang yang meriwayatkan ilmu, namanya orang yang mengetahui ilmu. Ikuti, campuri, bergaulah dengan orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Washab lan ngrowangono sliramu khiyarohum ing luwih bagus-baguse ruwatal ilmu. Kalau kita sudah tahu seperti itu, maka bergabunglah atau bercampurlah di situ, berada di lingkungan orang-orang yang punya ilmu dan cari yang paling bagus dari di antara mereka itu. Suruh nyari yang paling bagus. Fa suhbatuhum mongko utawi suhbatu khiyarahum zainun itu jadi hiasan, wa khiltatuhum utawi kumpul dengan ruwatul ilmu, sudah nggak harus khiyarum, pokoknya khiyar yang kalau bagus ya, kalau yang paling bagus ya kita bisa khiyaruhum menemani khiyaruhum, kalau nggak bisa ya yang penting ada di lingkungan orang-orang yang punya ilmu. Wa khiltatuhum utawi nyampuri wong-wong sing duwe ilmu, wunmun itu sebuah jarahan keberuntungan. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu itu begitu, maka hiduplah kalian berada di lingkungan atau bercampurlah dengan orang-orang yang punya ilmu, menceritakan tentang ilmu, kemudian bergaul dengan mereka, bergaul dengan sebaik-baik mereka, karena dengan bergaul dengan mereka itu menjadi hiasan bagi kita. Dan kita kalau bisa bercampur, bergaul dengan mereka, wunmun itu merupakan keberuntungan. Wunmun itu dari ghanimah, itu beberapa keberuntungan, kejarahan, pelancaran itu kan nanti dapat menghasilkan sesuatu. Kalau kita kumpulnya dengan orang yang pintar, orang yang alim, orang yang punya ilmu, kita akan mendapatkan sesuatu. Wala ta'dun ainaika, dan ojo nglewati sliramu ainaika ing meripat liroromu anhum saking ruwatal ilmi, fa innahum kana teman setuhune ruwatul ilm iku nujumun huda, iku nujum huda itu bintang-bintang petunjuk. Nujum hudan in ghaba laman ko ilang atau samar, ora ana apa najmun bintang, bada mongko pertelo apa najmun bintang yang lain.
Jangan sampai kita melewati pandangan kita dari ulama. Melewati. Karena karena mereka itu nujumu hudada, bintang-bintang petunjuk. Kalau yang satunya nggak ada, maka akan timbul yang lain secara estafet. Jadi orang yang punya ilmu itu pasti ganti-ganti. Tadi kalau ini nggak ada, nanti ada gantinya lagi. Ini nggak ada, maka jangan sampai kita pandangan kita melewatkan dari orang-orang yang punya ilmu. Fa wallahi mongko demi Allah. Laulal ilmu mongko lamun kok ora utawi ilmu. Iku maujud mata duha mongko ora pertelo apa al huda pituduh. Walalaha lan ora cumleret min ghaibil umuri lana saking samare pira-pira perkara lan kaduwe kita apa rasmu gambar. Demi Allah, kalau bukan karena ilmu, laulal ilmu. Seandainya tidak ada ilmu, maka petunjuk itu tidak akan jelas bagi kita. Kita nggak tahu ada petunjuk kemana itu nggak tahu. Dengan ilmu kita akan mendapatkan petunjuk mana ya yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus tidak diikuti, mana yang harus dijalankan, mana yang tidak dijalankan. Ini dengan cara yaitu dengan ilmu. Bukan selain ilmu. Walalaha min ghaibil umuri lana rasmu. Dan tidak akan tampak pula kalau memang nggak ada bintang itu. Semua barang-barang yang tidak ada itu kita tidak bisa menggambarkan itu bagaimana. Ya, intinya bahwa ilmu itu adalah segala-galanya. Menjadikan petunjuk bagi kita apapun dalam keadaan bagaimanapun kita diperlukan untuk ada ilmu atau memiliki ilmu. Carilah ilmu di mana saja. Kalau kau sudah temukan, maka disitulah kamu ungkap siapa saja. Nah itu. Karena itu akan menjadi hati itu menjadi lega. Yang asalnya buta akan menjadi tidak buta bisa melihat. Dan itu akan bisa tadi semuanya. Jangan sampai kita lewatkan. Kalau ada ulama, kita harus bergaul dengan mereka, temani mereka, dekati mereka, karena mereka itu akan memberi manfaat kepada kita. Wa qala Dawu sinten Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu. Laula anna thawab majlisil ulama. Lamun kok teman setuhune ganjarane majelis ulama. Majelisnya majelis ngaji, pengajian itu loh. Ya seperti ini atau majelis pengajian, majelis taklim lah itu. Laula anna thawaba majlisil ulama badaiku pertelo apa sawabu majlisil ulama. Lamun kok pahalanya itu pahala majelis taklim, majelisnya ulama itu jelas tampak gitu maksudnya. Lin nasi kadu yang menungso laktata lu mongko yatene broten pinaten sapa nas alaihi ngatasé majlisil ulama. Hatta yatruka sehingga tinggal sapa kullu dzi imaratin saben-saben wong kang nduweni kepemimpinan imaratahu ing kepimpinane man kulli dzi imara wa kulli dzi sukin lan tinggal sapa wa kullu dzi sukin lan tinggal sapa wong sing duweni pasar sukuhu ing pasare di su. Nih kalau kata Abdul Ahbar, seandainya pahala yang ada, jadi pahalanya majelis taklim, majelisnya ulama, majelis ilmunya para ulama, itu kok tampak bisa dilihat oleh manusia. Maka mereka akan berebut. Mereka akan saling bunuh-membunuh demi untuk mendapatkan pahalanya. Sampai-sampai jika dia harus meninggalkan kepemimpinannya kalau dia seorang pemimpin. Sampai-sampai dia akan meninggalkan pasarnya ketika dia memiliki pasar. Semuanya akan ditinggalkan demi untuk berebut hadir di majlisil ulama.
Jadi kalau orang itu tahu bagaimana itu pahalanya majlisil ulama, maka orang itu akan berebut akan menghadirinya, untuk menghadirinya. Sampai-sampai kalau seorang pemimpin pun kalau tahu, pasti akan berebut, akan ditinggalkan kepemimpinannya untuk menghadiri majelis ulama. Orang yang di pasar, orang yang punya pasar, bahkan yang sesibuk apapun ibaratnya, maka akan ditinggalkan demi untuk menghadiri majelis ulama. Ini kalau pahalanya itu kelihatan, tampak oleh kita. Tapi karena tidak tampak, akhirnya ya bermalas-malasan. Ada keperluan apa sedikit, goib, nggak hadir. Ya karena nggak tahu bagaimana pahalanya itu. Kalau tampak pahalanya, mereka pasti akan berebut untuk menghadiri majelis ulama. Sampai digambarkan seandainya pemimpin pun akan ikut hadir dan meninggalkan kepemimpinannya. Kalau orang yang di pasar, orang yang punya pasar, maka akan meninggalkan pasarnya demi untuk menghadiri majelis ulama. Majelis taklimnya yang diasuh oleh para ulama. Wa qala Wahab bin Nabih. Oh, loh, kok ini diulangi lagi. Oh ini wa qala al ilmu, wa qala ba'dus salafi. Lan dawu supo ba'dus salaf. Jadi pahalanya itu Pak besar sekali menghadiri majelis ulama. Sudah sering dijelaskan. Kalau ada hadir itu kemarin juga dijelaskan. Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Dalam riwayah idza marartum. Yang kemarin kita baca itu idza ra'aitum. Qala sinten ba'du salafi khairul mawahibil aqlu. Utawi sabagus-baguse atau luwih bagus-baguse peparinging Allah, mawahib. Apa? Mawahib itu mauhibah. Apa mauhibah itu? Mauhibah itu jadi kayak kewibawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, kepada kita. Yang paling bagus anugerah lah ibaratnya itu al-aqlu, akal. Kita punya akal yang sehat, punya akal yang cerdas. Itu apa? Sesuatu yang mawahib itu mauhub yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan kepada kita oleh Allah, pemberian Allah yang paling bagus itu adalah al-aqlu. Mawahib itu mauhub. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita yang paling bagus adalah al-aqlu. Akal. Artinya apa? Dengan akal. Akal itu kalau diakal di ini itu bisa mendapatkan sesuatu, bisa berpikir. Untuk mencari ilmu kan butuh akal. Kalau orang nggak punya akal nggak bisa dapat ilmu. Jadi sumbernya kita bisa mencari ilmu, kita bisa belajar adalah akal kita. Makanya sering sekali akal itu menjadi gangguan. Orang itu kalau dedel atau bodoh atau tidak cerdas lah, maka sebagai gangguan untuk mencari ilmu. Akhirnya dia sempat putus asa atau tidak semangat lagi, saya nggak bakat karena saya otaknya jedel. Akhirnya seperti itu, makanya disampaikan khairul mawahib al-aqlu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu karena ilmu agama tidak diukur dengan kecerdasan aslinya. Meskipun cerdas itu diperlukan, tapi ilmu agama itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang ikhlas, insya Allah nanti akan difoto. Berapa banyak ceritanya orang-orang yang dedel, orang-orang yang tidak punya ilmu, yang otaknya itu terbatas, tapi dengan kesungguhan, dengan ikhlasnya itu untuk bisa mendapatkan ilmu, artinya ilmu itu dibuka untuk dia. Itu banyak sekali. Karena ilmu agama tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Makanya disebutkan khairul mawahib al-aql. Wa syarrul masaib utawi saolo-olone musibah itu al-jahlu. Musibah yang paling jelek yang jahlu, bodoh. Sudah bodoh itu musibah, ya. Orang yang bodoh itu akan menjadi musibah, beban. Jadi pemberian Allah yang paling mulia adalah, yang paling bagus adalah ilmu, dan musibah yang paling berat, ya, paling jelek, paling buruk, ya, itu adalah kebodohan. Wa qala ba'duhum, lan tahu saben sebagiannya salah. Al ilmu tawi ilmu itu amanun, dadi keamanan mingkai di seton. Aman dari tipu daya. Paikone setan, tipu daya setan. Wa hirzun lan pangreksan mingkai di hasuti saking
paekane atau tipu dayanya orang yang hasud. Wa dalilul aqli lan dalile akal petunjuk. Nah ini kalau sebagiannya ulama salah menjelaskan bahwa ilmu itu sebagai pengamanan. Keamanan, fungsinya sebagai keamanan. Jadi ilmu itu bisa mengamankan dari tipu daya setan. Ilmu juga bisa menjadi penjaga dari tipu daya orang yang hasud. Nah ini, karena orang yang hasud itu orang yang bahaya, orang yang selalu mengintai kebaikan kita. Itu orang hasud, tapi dengan ilmu kita bisa menjaga diri dari orang-orang yang hasud, tipu daya dari orang-orang yang hasud. Jadi setan juga bisa dihindari, bisa dijaga dari setan, tipu daya setan. Orang-orang yang hasud itu juga bisa kita jaga dengan ilmu. Selain itu, ilmu itu nanti akan jadi petunjuk akal. Akal kalau tidak ada ilmunya ngawur lah gitu loh maksudnya. Jadi akal itu diciptakan oleh Allah untuk idrak. Untuk menemukan sesuatu ciptaan Allah mana yang harus dilakukan, mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang harus diikuti dan mana yang tidak diikuti. Ini akal. Fungsinya itu seperti itu. Tapi akal kalau tidak dibarengi dengan ilmu atau tidak ada ilmunya maka ngawur. Karena tidak menjadi dalil, tidak menunjukkan akal itu. Akal itu tidak menunjukkan hal yang baik, tapi malah menunjukkan yang tidak baik. Karena dihinggapi oleh nafsunya, dihinggapi oleh macam-macam. Mudah terpengaruh, mudah begini. Tapi kalau ada ilmunya, tidak sembarangan. Semua yang diterima, semua yang didengar akan disaring. Yang didengar, yang diterima semuanya akan dipikirkan secara matang, akan diukur apakah benar atau tidak, apakah sesuai dengan bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, apakah sesuai dengan syariat atau tidak, bukan hanya dengan menggunakan otak, pikiran, akal, tidak. Karena otak, pikiran dan akal itu sangat terbatas, maka tidak bisa diandalkan. Memang berfungsi, ya, karena Allah memberikan ilmu. Tetapi ilmu itu harus dibekali dengan ilmu akal. Maka akal itu harus dibekali dengan ilmu supaya bisa digunakan dengan akalnya dan akalnya digunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau akal tidak ada ilmunya ini bahaya, tidak menjadikan dalil. Artinya tidak menunjukkan jalan untuk kebenaran yang mana yang harus dilalui, mana yang tidak, mana yang benar yang harus diikuti dan mana yang tidak. Apalagi zaman akhir itu semuanya itu terkelabui, yang benar itu salah, yang salah itu benar. Tapi bagi orang yang punya ilmu tidak bisa seperti itu. Bisa tahu ini yang benar, ini yang salah. Tidak tidak terpengaruh meskipun itu kayaknya benar, padahal nyatanya itu salah. Padahal itu salah, yang dikira kayak benar dan sebaliknya. Benar menjadi salah, salah jadi benar. Tapi orang yang punya ilmu tidak, pasti jelas di hadapannya ini yang benar, ini yang salah, itu jelas gitu. Tapi orang yang nggak punya ilmu ya bisa terpengaruh. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan. Nah inilah fungsinya ilmu, dalilul akli. Makanya akal itu harus dibekali dengan ilmu. Dengan ilmu itu akal akan bisa mencerna mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Ini dengan akal yang dibarengi, yang dibekali dengan ilmu. Ma'ahsanal aqla. Nah, wa unsida lan nanti nasidakan fi ma'na dalam maknane iki dedawuhan mau batu salaf, dawuh batu salaf apa siiran iki. Ma'ahsanal aqla wal mahmud min aqli. Wa aqbahal jahla wal madmum min jahl man jahila man aqala ma asanal aqla wal mahmuda man aqala wa aqbahal jahla wal madmuma man jahila. Ini takjub mau tawi apa iku ahsana bagusaken apa ma'al aqla ing akal. Ini istilahnya sewa takjub ma ahsanahu wa ma af'il bihi. Itu dalam sewa takjub itu kan ada dua, ma ahsanahu sama af'il bihi. Utawi apa iku bagusaken apa mal aqlail aql.
Apa yang menjadikan akal sangat heran, mengherankan, mengagumkan sekali akal itu? Nah, al-aqlu ma'ahsanal aqlu wal mahmudu man aqola. Apa sing bagusaken akal wal mahmudu lan perkara sing dipuji man ing wong aqola kang punya akal sapa. Sangat mengherankan, sangat orang yang punya akal itu kan orang yang masya Allah bisa dipuji karena bisa menggunakan otaknya. Artinya kalau otak digunakan karena ada ilmu, maka digunakan akal al-mahmud wal mahmud, sesuatu yang terpuji. Karena ada akal yang bisa mencerna yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus ditinggalkan. Ini dengan akal yang bisa mencerna hal itu, itulah yang sangat baik, yang bagus. Orang yang punya akal sehingga bisa menggunakan akalnya itu untuk hal-hal yang terpuji. Wa akbahal jahla. Ini masih ngatok ma'ahsana wa akbah. Lan ngolo akan ngelek akan. Apa ma'al jahla ing kebodohan wal madmum. Wal madmum te wong sing winodo iku man wong jahila kang bodoh sapa man. Jadi ma'ahsanal aqla wal mahmudu man aqola itu tadi. Jadi yang beruntung sekali orang yang punya akal. Karena orang yang terpuji itu adalah orang yang punya akal gitu. Ma'ahsanal aqla wal mahmudu man aqola wa akbahal jahla wal madmumu man jahila. Orang jelek sekali kalau orang itu tidak punya ilmu, orang yang jahil. Jadi orang yang punya akal atau yang punya ilmu itu mulia, ya, mulia. Tapi orang yang nggak punya ilmu, punya akal itu pasti mazmum. Karena dengan akal itu yang bisa digunakan itu masya Allah. Falaisa yuslihu nutkul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu yauman idza suila. Falaisa mongko ora ono. Apa kelakuan iku yuslihu bagusaken apa nutkul mar'i ucapane wong fi jadalin ing dalam para padu jadal. Lawal jahlu iku yufsidu. Utawi wa falaisa wal jahlu lan kebodohan iku yufsiduhu ngrusak ing mar'u apa al jahal yauman ing dalam sijining dina ida suila ing dalam hari kalane ditakoni sapa mar'u sing ora duwe ilmu jahil. Orang mengatakan sesuatu perdebatan atau apa. Jadi kalau kita berdebat tanpa adanya ilmu, tidak adanya otak, maka nggak akan bisa mendamaikan. Gitu. Malah akan menjadi gaduh. Jadi kalau kita ada perdebatan atau apa, kalau debatnya debat kusir ya nggak akan ada hasilnya. Begitu juga al-jahlu yufsiduhu. Kebodohan itu bisa merusak seseorang saat ketika ditanya ngawur jawabnya karena nggak tahu, karena bodoh asal bunyi. Nah, ini bahaya, tidak boleh, bisa merusak orang itu. Wal ilmu tawi ilmu asyrafu syai'in itu luwih utama-utamane suci nalahu kang merkola ing syai' sapa rajulun wong lanang. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia yang diperoleh oleh seseorang. Jadi kalau orang itu punya ilmu berarti itu dia memperoleh sesuatu yang paling mulia. Man lam yakun fi ilmun lam yakun rajula. Orang utawi wong lam yakun kang ora ono sapa kang ora ono iku fihi dalem man apa ilmu. Orang yang tidak punya ilmu lam yakun iku ora ono sapa man iku rajula wong lanang. Kalau orang itu tidak punya ilmu maka tidak dikatakan seorang laki-laki. Kalau dia seorang laki-laki yang ini, kalau disebut laki-laki itu berarti laki-laki yang sempurna ibaratnya, yang betul-betul dia sebenar-benarnya laki-laki. Itu adalah laki-laki yang punya ilmu. Kalau laki-laki yang bukan ilmu, bukan sebenar-benarnya laki-laki itu. Jadi orang laki-laki itu harus punya ilmu, punya wawasan, punya ini, akalnya dipakai, bahkan punya ta'allam, belajar sliramu al-ilma ing ilmu wa'mal lan ngamalo sira ya ukhaya dulur ingsun curcil ingsun bihi kelawan ilmu.
Fal ilmu mongko utawi ilmu zainun iku dadi hiasan bapak paes liman kadhe wong bil ilmi qad amila kadhe wong bil ilmi kelawan ilmu qad amila teman-teman ngamalaken sapa man. Jadi belajarlah ilmu, belajar nyantri. Kalau kita sudah dapat ilmu, kalau kamu sudah dapat ilmu, maka amalkanlah ilmunya wahai saudaraku. Karena ilmu itu akan menjadi hiasan sebagai hiasan bagi orang yang punya ilmu dan ilmunya diamalkan. Ini yang sering di ini innamal ilmu bil amal. Kita punya ilmu itu harus diamalkan. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, dijelaskan al ilmu bila amalin kasamari bila syajari. Terus apa? Kasyajari bila samarin. Pokoknya macam-macam akhirnya. Kalau kita sudah harus mencari ilmu, kalau sudah dapat ilmu harus diamalkan, jangan dibiarkan saja. Karena dengan amalan itulah nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu lain, bertambah yang lain yang kita tidak mungkin diketahui, kita akan mudah sekali untuk mengetahui ilmu itu. Inilah cirinya ilmu agama, karena ilmu agama itu, ilmu syariat itu tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita benar ikhlas dengan bersihnya hati, dengan sungguh-sungguh, meskipun otaknya nggak cerdas, maka untuk di bidang agama dia bisa menemukan, bisa memahami, bisa mendapatkan. Kalau memang benar-benar niatnya ikhlas akan diberi. Tapi kalau niatnya nggak ikhlas dan lain-lain juga akan diberi oleh Allah. Tetapi nanti fungsinya berbeda, makanya susah nanti. Makanya ada dua golongan nanti. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, tapi ilmu ulama il akhirah, ada ulama id dunya atau ulama isu. Itu kategorinya dua. Itu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis itu ada qadhi atau keputusan orang yang ahli juru hukum, keputusan sesuatu itu ada terbagi menjadi tiga, dua masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Itu memang ya seperti itu. Nanti insya Allah ada kejelasannya tentang masalah itu. Wa an Mu'ad bin Jabal, lan kacerita saking Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ta'allamu belajar sira al ilma ing ilmu. Belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu, krana teman setuhune belajar ilmu hasanatun niku kebagusan. Kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, belajarlah ilmu karena belajar ilmu, menjadi santri, itu adalah suatu kebaikan. Wa talabuhu ibadatun, mencari ilmu, atau talabuhu boleh, talabahu boleh, ngatop dengan inna itu tadi, terserah wes. Tapi yang bagus ya wa talabahu ibadatun, ngatop. Dan mencari ilmu itu merupakan ibadah. Kita ngaji merupakan ibadah, kita nyantri juga merupakan ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun. Kita mudzakarah, belajar bersama, mengingat-ingat pelajaran yang sudah pernah kita terima. Itu namanya mudzakarah. Itu merupakan tasbih. Sama saja dengan membaca tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, membahas tentang ilmu ikut jihadun, merupakan jihad. Kita membahas satu permasalahan dalam satu ilmu apa saja dengan jihad. Ini keutamaannya ilmu. Wa badlahu kurbatun. Kalau kita mencurahkan kita untuk ilmu, maka sebuah taqarrub ilallah, merupakan nanti dicatat oleh Allah sebagai kurbah ibadah juga yang berafiliasi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu. Wa ta'limahu, lan teman setuhune mulangaken ilmu liman maring wong la ya'lamu, ke orang-orang ngerti sapa man ing ilmu, sedekahun niku dadi sedekah. Kita mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak punya ilmu itu merupakan sedekah. Jadi ilmu itu seperti itu. Makanya harus belajar, harus menjadi santri. Belajar ilmu merupakan kebaikan, mencari ilmu merupakan ibadah. Murojaah, mudzakarah, mengingat-ingat, belajar bersama, diingat-ingat apa yang semuanya diceritakan, apa yang didapat, itu merupakan tasbihnya. Nah kalau kita membahas tentang suatu ilmu, maka itu sama saja kita dengan berjihad. Kalau kita
mencurahkan untuk mencari ilmu, mencurahkan kekuatan kita untuk mencari ilmu, maka sama saja itu adalah ibadah yang afiliasinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Itu mencurahkan ilmu itu sama dengan kurbah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Kalau kita mengajarkan itu juga akan jadi sedekah. Jadi enggak ada yang tersisa, semuanya baik semuanya dalam ilmu itu. Semuanya bernilai. Apalagi kemarin dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ma ubidallah bi afdhala ibadah kecuali dengan bi afqah bi fiqhi abdin. Ibadah yang paling utama kata Rasulullah itu adalah dengan kita belajar ilmu fikih. Atau kita belajar ilmu fikih atau kita belajar ilmu agama lah tentang hukum-hukum Islam, itu paling bagus, paling afdolnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa saja yang berkaitan dengan ilmu itu bernilai ibadah. Bukan sangat beruntung kalau orang yang punya ilmu. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang termasuk memiliki ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu ya kemarin dijelaskan, uhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik. Jadilah orang yang alim, kalau nggak bisa alim jadi orang yang muta'alim, pelajar atau santri. Kalau nggak bisa santri, nggak bisa jadi santri ya cukup mendengarkan saja. Kalau nggak bisa mendengarkan gimana? Terakhir ya sudah cukup mencintai ilmu, mencintai orang alim, mencintai santri, mencintai orang yang mendengarkan ilmu. Karena kalau sudah terakhir ini yang 4 ini pasti ada baiknya. Senang orang alim nanti akan pengaruhnya bagaimana, sering ilmu itu begitu. Tapi jangan sampai menjadi orang yang nomor 5. Nah, jadi ilmu itu semuanya baik. Siapa yang mendukung ilmu akan jadi baik, akan jadi berkah, akan jadi ini. Semuanya jangan sampai alim tidak, muta'alim tidak, dengar tidak, senang tidak. Senangnya merusak. Nah ini maka akan rusak dengan sendirinya. Terus dari Sayyidina Mu'ad, wa qala al-Fudail bin Iyad, lan dawuh sinten Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Ini ulama sufi berat ini, besar ini. Fudail bin Iyad ma'ruf. Yang salah satu ini aslinya itu pertama-tamanya Fudail bin Iyad itu menurut cerita itu adalah seorang begal. Tapi sadarnya itu ketika dipanah dengan 3 ayat itu Sayyidina Fudail ada banyak di Hilyatul Auliya, ada di Tabaqatus Sufiyah juga ada ceritanya Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, alimun muallim yud'a kabiran fi malakutis sama. Utai wong alim, wong sing punya ilmu, muallimun wong sing ilmu kang bisa mulang. Wis alim terus ngajar. Mu'allimun yang bisa mengajar. Yud'a iku diundang, disebut-sebut sapa alim mu'allim kabiron ing wong sing agung fi malakutis samai ing dalam alam malakutis sama. Orang yang alim dan mulang. Sudah alim kemudian mengajar. Maka menurut malakutis sama, orang-orang makhluk yang ada di malakutis sama, di alam malakut sana itu adalah orang yang agung. Jadi orang yang agung itu adalah menurut mereka itu di malakutis sama itu adalah orang yang alim yang mengajar. Nanti di sana itu, ini orang top, ini orang agung, ini orang, dia dianggapnya orang yang agung itu adalah orang alim, mu'alim. Orang alim punya ilmu kemudian mengajarkan ilmunya itu adalah orang yang agung. Menurut di sana di malakutis sama. Dan memang aslinya yang meskipun di bumi juga orang agung. Tinggal ada yang tahu, ada yang tidak tahu, makanya harus punya ilmu. Wa qala dawu sapa Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu.
Arfa'un nasi utawi luhur-luhuring manungsa indallahi indalem mungguhe Allah manzilatan apane kedudukane man iku wong orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah menurut Allah adalah orang yaitu man wong karena kang ono sapa man iku bainallah ing dalam antarane Allah wa baina ibadi lan ing dalam antarane pira-pira kawulane Allah. Orang yang berada di antara Allah dan hamba-hambanya. Lah siapa itu? Wahum utawi man kana bainallah wa baina ibadi wal anbiya pira-pira nabi wal ulama ulan pira-pira wong sing alim. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Orang yang paling luhur menurut Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan antara hamba-hamba Allah. Kok disebutkan orang yang di antara Allah dan hamba Allah? Iya karena ulama itu sebagai jembatan bagaimana orang itu bisa sampai kepada Allah, bisa mengenal Allah. Makanya ulama, ya makanya siapa itu? Ini disebutkan dalam itu al-anbiya'u wal ulama. Anbiya itu mengenalkan dakwah, mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada yang namanya hidayah, kebaikan. Itu kan Nabi tugas-tugasnya menyampaikan wahyu supaya orang itu beruntung, supaya orang itu bagaimana hidupnya bahagia dunia dan akhirat, itu kan Nabi. Begitu juga ulama mengajarkan sesuatu, memberitahu bagaimana Allah, mengenal Allah, bagaimana kita ini hidup di dunia, baiknya bagaimana supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Itu kan ulama. Nah, fungsi ini yang kemudian disebut dengan khidmah. Makanya fungsinya ulama itu adalah khidmatul ummah, khidmatuddin. Itu namanya ulama. Anbiya dulu berada di antara Allah dan hamba-hamba Allah. Ulama juga sama, artinya hamba Allah bisa sampai jadi perantara antara hamba dengan Allah, menunjukkan jalannya sampai ke Allah supaya ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal agama Islam. Ini adalah orang-orang yang mulia, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perannya Pak Anbiya, para nabi, perannya para ulama. Nah, ini namanya ulama atau anbiya itu khidmatul ummah, khidmatul Islam waddin, khidmatul muslimin, itu namanya ulama. Khidmah kepada umat, khidmah kepada Islam. Semuanya ini disebut dengan ulama tadi adalah atau yang disebut dalam kata-katanya kalimatnya Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak ini. Sebenarnya tinggal sedikit ini untuk sampai pada bab adabil muta'allim. Tapi waktunya sudah habis, insyaallah nanti kita teruskan besok insyaallah biidznillah ta'ala, itu pada masih seputar apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu.